termasuk golonganku, tidak termasuk umatku, tidak termasuk umat Islam. Berarti kalau orang menyeru manusia kepada asobiyah, fanatisme kepada golongan. Kita harus bangga dengan Islam. Titik, aja Islam ini, Islam itu, Islam. Oh enggak, Islam dari Allah itu satu tok Islam. Tidak termasuk golonganku, tidak termasuk umatku, tidak termasuk umat Islam. Berarti kalau orang menyeru manusia kepada asobiyah, fanatisme kepada golongan. Walaisa minna man qatala ala asobiyatin. Orang yang berperang membela golongan itu bukan umatnya Nabi. Walaisa minna man mata ala asobiyatin. Orang yang mati membela golongannya. Syirik. Ya. Kita jangan masuk golongan apapun. Golongan kita Hizbullah, golongan Islam. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali mati dalam keadaan Islam, artinya tunduk patuh kepada Allah. Maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil MTA, masuk neraka kamu. Masuk neraka. Apalagi mengatakan agamanya agama MTA. Jelas kamu udah murtad kamu. Agama MTA itu enggak ada. Agama di sisi Allah itu apa? Islam. Inna dina indallahil Islam MTA. Kamu keluar dari sudah keluar dari Islam. Inna dina indallahil Islam, titik, enggak ada tambahan apa-apa. Kamu mengatakan Islam MTA, kamu sudah murtad dari agama Islam. Masuk neraka wong murtad. Ya. Maka itu asobiyah, jangan fanatisme kepada golongan. Jangan dikatakan oleh Allah dengan jelas munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wala takunu minal musyrikin. Tadi saya katakan toh, musyrik bukan hanya menyembah patung, menyembah berhala, menyembah kuburan, menyembah ya tempat-tempat keramat, menyembah danyang, bukan. Malah diingatkan oleh Allah, kembalilah kamu taatlah kepada Allah dan takwalah kamu kepada Allah, dirikan sholat. Wala takunu minal musyrikin. Jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang musyrik. Siapa mereka itu? Yang dimaksud orang musyrik di sini siapa? Minal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kamu menjadi orang musyrik, yaitu orang yang memecah belah agama Allah yang satu ini menjadi bergolong-golong, berpartai-partai. Tiap golongan, tiap partai merasa bangga dengan partainya yang ada, merasa bangga dengan golongannya yang ada. Itu musyrik ya. Jangan sampai kita bangga dengan golongan kita, partai kita, jangan ya. Kita harus bangga dengan Islam. Titik, aja Islam ini, Islam itu, Islam. Oh enggak, Islam dari Allah itu satu tok Islam. Islam radikal ya tidak ada. Ya. Islam garis keras ya tidak ada. Atau kalau ada Islam garis keras, nah ada Islam garis lunak. Kitab Islam garis keras apa? Kitab Islam garis lunak apa? Allah meninggalkan warisan untuk umat Islam ini sama, yang ditinggalkan Rasulullah itu sama. Kamu umat Islam di mana tinggalannya itu hanya dua, Quran dan Sunnah. Dijamin kalau kamu ikuti Quran sedang ditinggalkan Rasulullah, Quran Sunnah ini, lan tadillu, kamu tidak akan sesat. Jangan membuat agama baru. Nah. Apa yang saya serta ulang lagi, sekarang ini zamannya zaman apa ini? Nah, katanya ini tahun politik, di politik agamanya pun dipolitisir.
Ya, seolah-olah agamamu yang paling baik, paling benar itu agama MTA. Kowe lagi ngomong agama MTA kan udah murtad dari agama Islam. Agama MTA mau golek kitab apa ndak ada. Hadis nggak ada, Quran nggak ada. Kok kamu bisa membuat agama MTA itu kamu dapat dari mana? Buatannya sendiri kan? Nah, kalau agama Allah itu Islam, titik sudah. Nah, jangan terkecoh. Dan kalau menyeru kamu membangga-banggakan golonganmu, tidak diakui sebagai umatnya Nabi. Maka memanggil-manggil orang, mengajak orang itu untuk ngaji, untuk memahami Al-Quran, memahami sunnah Nabi, mengkaji agama Islam. Yang memanggil untuk masuk golongan. Itu pentingnya, kita ngaji itu pentingnya. Kalau kamu sudah terkotak-kotak menjadi partai-partai bergolong-golong, partainya yang paling baik, bangga dengan partainya itu golongannya, merendahkan golongan lain, ya. Sombong kita. Bergolong itu boleh, tapi Allah katakan la yaskhar qaumun min qaumin asya ayyakunu khairam minhum. Ya, jangan satu golongan menghina, meremehkan golongan lain. Bisa jadi golongan yang diolok-olok, yang diremehkan, yang dihina itu malah yang lebih mulia daripada yang mengolok-olok. Maka kita berusaha semaksimalnya. MTA bukan partai, bukan golongan, tapi tempat pengajian. Jangan sampai saudara nanti terus menjadi fanatisme pada golongan, jadi asobiyah, ya, tidak diakui sebagai umatnya Nabi. Ya, ini sedikit jelaskan tadi. Dakwah yang paling baik adalah kembali pada surat Silat ayat 33 tadi. Mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Mengajak manusia beramal soleh. Mengajak manusia menyatakan tunduk patuh kepada Allah. Nah, itu yang paling baik, dakwah yang paling baik. Itu yang diserukan di MTA itu. Di samping itu pelaku-pelaku dakwahnya tidak mengharapkan apapun dari manusia. Karena Allah berpesan kepada nabinya yang diseru untuk berdakwah tadi, qul la as'alukum alaihi ajron illal mawaddatan fil qurba. Kata Muhammad, saya tidak minta upah, tidak minta imbalan apapun dari seruan dakwahku ini. Tidak minta upah dari manusia yang didakwahi. Lah terus yang dikehendaki apa? Illal mawaddatan fil qurba, kecuali saya hanya mengharapkan timbulnya rasa kasih sayang dalam kekeluargaan. Jadi dakwah menyerukan Islam itu mengajak manusia kasih sayang di dalam kekeluargaan, bukan mengharapkan imbalan upah apapun. Maka semua dai guru daerah yang dikirim dari MTA semua nggak ada yang menerima imbalan upah apapun. Ya. Itu apa amplop apa apalagi pasang tarif. Ya. Kalau MTA itu pasang tarif ora jalan. Nggak jalan. Karena bukan karena Allah. Coba kalau saudara mengajar dari sini sampai Lamando sana, sampai Pontianak sana, tarifnya berapa? Mesti kita dari sini ke Pontianak, kita dari sini ke Lombok, dan kita ke sini ke Gatak, Delanggu, tarifnya beda. Sama, karena tanpa tarif sama. Tujuannya pun sama, menebarkan rasa kasih sayang. Maka sekalipun dimusuhi, yang sekarang ini konon kabarnya di Kebumen sedang dimusuhi, kita tidak menganggap mereka musuh. Ya, kita anggap mereka belum tahu. Tetap kita sebarkan rasa kasih sayang. Kalau dengan cara apapun tidak bisa mengerti, nanti Allah akan mengertikan dengan cara Allah. Dengan cara Allah. Nah itulah. Maka MTA itu di mana-mana nggak punya musuh.
Sekalipun sering dimusuhi, tetapi tidak kita menganggap mereka musuh.